Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari babun nafkah, bab tentang nafkah. Yang kita sudah selesai tentang nafkah. Kita sekarang berarti masuk bab baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, babur radha', bab tentang penyusuan atau persusuan. Yang benar mana? Sama aja. Penyusuan, ya. Bab tentang persusuan atau penyusuan. Maksudnya kalau misalkan seorang anak disusui oleh selain ibunya sendiri, nah, nanti masalahnya jadi apa? Hukumnya seperti apa? Terus bagaimana status wanita yang menyusui dengan si anak ini? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Babur radha', kata Imam Asy-Syaukani, bab tentang penyusuan. Innama yathbutu hukmuhu bi khamsi radha'atin ma'a tayaqquni wujudil laban wa qaulur radhi' qabla al-fitam wa yahrumu bihi ma yahrumu minan nasab wa yuqbalu qaulul murdi'ati wa yajuzu irda'ul kabir walau kana dha lihyatin litajwizin nadhar. Radha', penyusuan, penyusuan hukumnya tetap dengan 5 kali penyusuan. Waalaikumsalam. Penyusuan hukumnya tetap, artinya berlaku dengan 5 kali penyusuan. 5 kali penyusuan dengan apa? Disertai keyakinan adanya susu. Saya ulangi lagi. Penyusuan hukumnya tetap berlaku dengan 5 kali penyusuan dengan disertai keyakinan adanya susu, dan juga bayi yang disusui itu sebelum disapih, dan diharamkan atau bisa menjadi mahram dengan sebab penyusuan sebagaimana bisa menjadi mahram karena nasab. Seseorang bisa menjadi mahram karena penyusuan sebagaimana menjadi mahram karena nasab, hubungan nasab. Dan ucapan wanita yang menyusui, ucapan satu orang wanita yang menyusui diterima, diakui, dan boleh menyusui orang yang sudah dewasa walaupun sudah punya jenggot untuk membolehkan memandangnya. Nanti yang kita bahas apa ya? Nah, ini tentang pembahasan radha', ya, penyusuan. Ya, kata Imam Asy-Syaukani sih Bapak, pembahasan pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, hukum penyusuan ini berlaku atau tetap dengan 5 kali penyusuan dengan disertai yakin adanya susu. Maksudnya begini, seseorang dianggap sudah mahram, menjadi mahram, kan? Seorang bisa jadi mahram selain karena nasab, bisa juga karena persusuan, disusui gitulah. Nah, hukum ini bisa menjadi mahram, ini berlaku kalau si anak disusui dengan 5 kali penyusuan dengan disertai keyakinan di situ ada susu. Jadi yakin ada susu, bukan perkiraan. Ya. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan sini, amma qaulur radha'i la yathbutu hukmu illa bi khamsi radha'at fali hadithi Aisyah 'inda Muslim wa ghairi annaha qalat. Adapun penyusuan tidak tetap hukumnya, tidak berlaku hukumnya kecuali dengan 5 kali penyusuan. Ini berdasarkan hadis Aisyah dalam Sahih Muslim dan selainnya, bahwasanya Aisyah pernah berkata,
kana fima unzila minal Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikha bi khamsi rada'at fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Sebelumnya keras tidak Bapak? Suara terlalu keras atau khawatirnya terlalu keras bising? Pas. Apa? Iya, khawatirnya saya suara terlalu bising nanti. Ya, jadi dalil bahwasanya hukum persusuan bisa menjadikan seorang mahram yakni dengan 5 kali penyusuan itu berdasarkan hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Aisyah pernah berkata, di antara ayat Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah yaitu ayat tentang 5 penyusuan yang dimaklumi dan bisa menyebabkan adanya mahram. Lalu ayat tersebut dinasakh, dihapus dengan ayat tentang 5 kali penyusuan. Lalu Rasulullah SAW wafat dalam keadaan itu masih dibaca atau masih dianggap sebagai ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi Bapak, kata Aisyah, dulu ada ayat yang menyebutkan 10 kali penyusuan seorang anak bisa jadi mahram, seorang wanita bisa jadi mahram bagi bayi yang susui. Dulu ada ayat yang berbunyi seperti itu. Lalu ayatnya dihapus, dinasakh dengan ayat yang menyebutkan cuma 5. Yang tadi 10 jadi cuma 5. Jadi kalau dulu 10 kali selesai, 10 kali terus sampai 10 kali udah. Ini si ibu ini jadi mahram si bayi. Nah, namun ayat ini dihapus, dinasakh dengan ayat yang menyebutkan cukup 5 kali penyusuan seorang seorang wanita bisa menjadi mahram anaknya, mahram anak yang susuinya. Nah, lalu kata Aisyah, ketika Rasulullah meninggal, ayat itu masih dianggap ayat Al-Quran yang masih dibaca. Padahal itu pun sudah dihapus. Artinya gini Bapak, ayat yang menyebutkan 10 kali penyusuan bisa menyebabkan seorang wanita mahram bagi bayi yang susui, ini ayatnya dinasakh, dihapus. Dihapus apanya? Lafalnya dan juga hukumnya. Lalu dihapus dengan ayat yang menyebutkan 5 penyusuan menyebabkan apa? Mahram kan? Nah, yang ini lafalnya juga dihapus, dinasakh. Yang berlaku kandungannya. Jelas Bapak? Kalau yang 10 kali penyusuan ini lafalnya maupun kandungannya dihapus, dinasakh. Yang 5 ini dihapus, dinasakh lafalnya, tapi kandungannya masih berlaku. Nah, kata Aisyah, ketika Rasulullah wafat, para sahabat sebagian masih baca ayat itu. Ayat tentang apa? 5 kali penyusuan menyebabkan mahram bagi seorang wanita terhadap bayi yang susui. Jelas Bapak ya? Jadi ini ayat tersebut ini dalil menunjukkan bahwasanya penyusuan yang bisa menyebabkan wanita menjadi mahram bagi bayi yang susui ini kalau 5 kali penyusuan, bukan cuma 1, bukan cuma 2 kali penyusuan ya. Ini lebih dikuatkan lagi berdasarkan hadis lain yang disebutkan oleh Syaukani. Ada hadis lain memiliki beberapa jalan yang diakui sahih dan disebutkan itu dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, la tuharrimul massatu walal massatan. 1 kali sedotan, 2 kali sedotan ini tidak menyebabkan seorang wanita menjadi mahram bayi-bayi yang ia susui. Jadi kalau cuma 1, 2, ini nggak cukup. Sampai berapa? 5. Ya berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim tadi. Jelas Bapak ya? Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Syaukani, hadis Ummu Fadl dalam Sahih Muslim dan selainnya juga, Nabi SAW bersabda, la tuharrimur rada'atu wala rad'atu wala rad'atan wal massatu wal massatan wal imlajatu wal imlajatan. 1 kali penyusuan atau 2 kali penyusuan tidak menyebabkan seorang wanita menjadi mahram bagi bayi yang ia susui. Begitu juga 1 kali sedotan dan 2 kali sedotan, si bayi nyedot sekali 2 kali, ini tidak menjadikan seorang wanita mahram bagi bayi yang ia susui. Begitu juga 1 kali penekanan dan 2 kali penekanan, karena kalau yang namanya nyusu kan
agak tekan gitu kan. Nah, 1 kali 2 kali ini nggak menyebabkan seorang wanita menjadi mahram bagi bayi yang ia susui. Terus berapa kali? 5. Patokannya 5 kali. Ya, jelas Bapak ya? Patokannya 5 kali. Sebagaimana hadis Aisyah yang disebutkan tadi, karena yang disebutkan itu ayat Al-Qur'an. Yang 5 itu bukan hadis Nabi tapi ayat Al-Qur'an. Cuma lafalnya sudah dinasakh, dihapus. Tapi kandungannya masih berlaku. Masih berlaku Bapak ya. Jadi masih berlaku, maka yang seperti itu bisa dipraktekkan dan masih disyariatkan oleh kita, bagi kita untuk melaksanakannya. Nah, itu maksud tadi Imam Syukani bahwasanya hukum mengharamkan atau wanita bisa menjadi mahram bagi bayi dengan 5 kali susuan, yaitu berdasarkan hadis Aisyah. Namun di sini kata Imam Syukani, lantas apa yang dimaksud dengan penyusuan? Persusuan. Nah, sekarang saya bingung, penyusuan atau persusuan yang benar? Penyusuan itu seperti apa gambarannya? Kata Imam Asy-Syaukani ini Bapak supaya kita tahu, warad'atu hiya an ya'khudha as-sabiyyu thadiya fayamtassu minhu thumma yastamiru 'ala dhalik hatta yatrukahu bi ikhtiyari li ghairi 'arid. Yang namanya 1 kali penyusuan, kan tadi yang bisa bikin mahram itu berapa kali penyusuan? 5. Nah, 1 kali penyusuan maksudnya bayi itu mengambil puting lalu disedot, lalu dia terus nyedot sampai dia tinggalkan karena kemauannya sendiri, bukan karena yang lain. Karena ada arid itu sesuatu yang tiba-tiba menyebabkan dia copot gitu. Jadi kan kemauan dia sendiri, mungkin kalau udah kenyang dia copot. Sampai kenyang. Iya, bukan karena misalkan dia lagi nyedot tiba-tiba, hey, kan bayi kan gitu kan, kalau kaget dia copot, ya kan? Atau dia ada orang yang ngajak bercanda dia lagi nyusu, nah gitu. Kalau gini nggak dianggap. Pokoknya 1 kali penyusuan itu pokoknya ketika dia menyedot ASI terus sampai dia copot sendiri, karena keinginannya, bukan karena ada yang mengganggu dia atau dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Jelas. Nah itu sampai 5 kali, dan sedotan penyusuan sampai 5 kali yang menyebabkan mahram ini kata Imam Asy-Syaukani adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Hazm dan beberapa ulama. Dan ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini pendapat para sahabat dan para ulama tabi'in. Pokoknya 5 kali udah jadi mahram. Namun sebagai faedah di sini disebutkan oleh Imam Syukani, wa dhahabal jumhur ila anna radha' al-wasil al-jawf yaqtadi tahrim wa in qal. Tapi mayoritas ulama jumhur berpendapat penyusuan yang sampai ke perut bayi itu otomatis menjadikan si ibu, si wanita mahram baginya walaupun sedikit, walaupun nggak sampai 5 susuan. Nah ini pendapat jumhur, namun ini pendapat yang lemah ya. Yang kuat pendapat tadi berdasarkan hadis tadi, dan itu disebutkan merupakan ayat Al-Qur'an yang sudah dinasakh lafalnya, tapi hukumnya masih berlaku. Jelas Bapak ya? Jadi memang harus kita akui ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau jumhur ulama walaupun kurang dari 5, 3 itu udah jadi mahram walaupun sedikit ya. Jadi nggak disyaratkan harus 5 kali ya. Jelas Bapak? Perlu. Oh maaf. Bukan jumhur, maaf. Maksud saya gini, jumhur bukan berpendapat di bawah 5 kali. Kalau kata Imam Syukani kan tadi, oh iya betul. Ya betul, saya salah baca. Ya, betul Bapak ya. Yang 5 kali itu pendapat tadi para ulama sahabat tadi, sedangkan jumhur bisa kurang dari 5. Nah itu. Lalu berikutnya, kata Imam Syukani pembahasan berikutnya, wa amma tibaru, tadi kan kata Imam Syukani 5 kali penyedotan, 5 kali penyusuan ini bisa menyebabkan wanita mahram bagi bayinya, tapi harus yakin adanya susu. Harus yakin adanya susu. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma tibaru tayaqquni wujudil laban fali annahu sababu thubuti hukmi radha'. Falau lam yakun wujudu ma'luman
Wardidda'u shabi ma'luman lam yakun itsbati hukm radha' wajhul musawwik. Ya, artinya gini, kalau memang kita tidak yakin di situ adanya susu, ya terus apa manfaatnya seorang menyebutkan bahwa harus 5 kali penyedotan? Kalau nggak yakin ada ini susunya, terus apa manfaatnya? Nabi disebutkan Al-Quran bahwa 5 kali penyedotan bisa menyebabkan wanita mahram bagi bayinya, ya. Karena kata Imam Syafi'i itu adalah sebab tetapnya hukum penyusuan. Yakin di situ ada susu ASI gitu, itu merupakan sebab tetapnya hukum penyusuan. Kalau memang keberadaan susu itu tidak diketahui dan seorang bayi menyusui itu diketahui, maka nggak ada dalil yang membenarkan tetapnya hukum penyusuan. Ya, artinya gini Bapak, pokoknya hukum terkait penyusuan kan terkait dengan ASI kan, bukan sekedar nyusu kan, tapi ASInya itu, yaitu. Maka kalau misalkan ASInya tidak ada, bagaimana bisa berlaku hukum penyusuan tadi? Jelas Bapak ya? Jadi yang jadi patokan ada ASInya, bukan cuma susunya aja, bukan cuma nyusu ya. Karena disebutkan oleh hadits lain, nanti disebutkan yang namanya penyusuan yang menyebabkan mahram antara wanita dengan wanita yang disusui, yaitu penyusuan yang bisa masuk ke dalam usus. Artinya apa? Makanannya mengenyangkan bayi. Ya kalau tidak ada susunya bisa mengenyangkan bayi. Ya nggak berlaku hukum itu. Ya. Nah itu Bapak. Jadi itu pembahasan dua pembahasan. Pertama, hukum penyusuan bisa menyebabkan mahram wanita yang menyusui bayi. Ini kalau 5 kali penyusuan dengan disertai keyakinan adanya susu. Wa qaunur radhi' qabla al-fitam. Dan berikutnya, syarat berikutnya selain yakin sudah ada susu, wanita atau bayi yang disusui ini sebelum disapi. Disapi artinya belum jadi lagi masa-masa menyusui dia. Ya, sebelum disapi. Apa dalilnya harus sebelum disapi? Berdasarkan kata Imam Syafi'i pada hadis Ummi Salamah 'inda Tirmidzi. Berdasarkan hadis Ummu Salamah dalam Sunan Tirmidzi dan dia sahihkan dan Hakim juga mensahihkan. Rasulullah SAW bersabda, la yahrumu minar radha' illa ma fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Tidak ada penyusuan yang menyebabkan seorang wanita menjadi mahram bagi bayi yang ia susui, kecuali kalau penyusuan tersebut yang menembus usus bayi tersebut. Maksudnya apa? Makanannya masuk ke dalam usus, ya. Wa kana qabla al-fitam, dan itu sebelum disapi Bapak. Artinya kalau sudah disapi berarti gimana? Bisa jadi mahram. Bisa nggak? Kata Nabi itu sebelum disapi. Artinya kalau sudah disapi, misalkan nggak berlaku berdasarkan hadis ini. Karena kata Nabi sebelum disapi. Artinya kalau bayi ini udah disapi, lalu ada seorang wanita, udah saya susui 5 kali, maka tidak berlaku. Tidak menyebabkan wanita ini mahram bagi si bayi. Jadi syaratnya disebutkan oleh Imam Syafi'i ada 3 di sini kalau bisa saya rinci. Syarat penyusuan menyebabkan bayi atau wanita menjadi mahram bagi bayi yang disusui. Jadi ada 3. Pertama, penyusuannya harus sebanyak berapa? 5 kali. Kedua, yakin ada ASInya situ. Lalu ketiga, si bayi ini sebelum disapi. Ya, sebelum disapi berarti sebelum 2 tahun. Ya, di sini kan disebutkan dalam hadis lain juga, kata Nabi SAW, la radha'a illa ma kana fil haulain. Tidak ada penyusuan yang menyebabkan mahram bagi bagi wanita kepada bayi yang ia susui, kecuali kalau penyusuan itu dalam waktu 2 tahun. Artinya sebelum disapi. Kalau dari sapi sudah tidak bisa. Jelas Bapak ya. Ini 3 syarat penyusuan menyebabkan haram atau menyebabkan wanita mahram bagi si bayi. Ya, jelas Bapak. Pembahasannya 3 syarat. Ya. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa yahrumu bihi ma yahrumu minan nasab. Diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Artinya seorang wanita bisa menjadi mahram karena penyusuan sebagaimana bisa mahram karena hubungan nasab.
Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh Syukani di antaranya dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa, Bapak. Allah menyebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Diharamkan atas kalian ibu kalian. Maksudnya ibu ini diharamkan dinikahi, itu mahram. Begitu juga putri kalian. Setelah itu apa? Bibi dari pihak apa? Oh maaf, ya saudari perempuan, saudari perempuan ya, saudara perempuan. Ya. Setelah itu bibi dari pihak bapak, lalu bibi dari pihak ibu. Setelah itu keponakan dari saudara laki-laki, lalu keponakan dari saudara perempuan. Setelah itu Allah katakan ibu-ibu yang sudah menyusui kalian. Dan juga saudara-saudara sepersusuan kalian. Jadi di sini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa 23, karena sebab persusuan diharamkan menikahi dua orang. Pertama, ibu yang menyusui, seorang pria misalkan disusui oleh seorang wanita, maka si ibu ini tidak boleh dinikahi. Begitu juga saudaranya. Maksudnya dia punya anak, anaknya nggak boleh nah ini nggak boleh dinikahi. Timbul pertanyaan, tadi kan disebutkan dalam apa? Dalam perkataan Imam Syukani diharamkan karena persusuan, sebagaimana diharamkan karena hubungan nasab. Pertanyaan, apakah cuma dua saja yang nggak boleh dinikahi? Ibunya dan anaknya? Jawabannya enggak. Semuanya. Yang berhubungan dengan ini, yang punya hubungan dengan si ibu, maka itu menjadi mahram bagi si bayi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dalam hadis ini Imam Syukani menyebutkan la yahrumu minan nasab ma yahrumu la yahrumu minal yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab ya, dalam Sahih Bukhari ya. Jadi diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Seorang wanita bisa menjadi mahram karena persusuan sebagaimana bisa menjadi mahram karena hubungan nasab. Artinya yang diharamkan dinikahi bukan cuma ibu yang nyusui ini, melainkan juga anaknya, terus adiknya, bibinya, neneknya, suaminya. Kan laki-laki, ini kan laki-laki. Suami yang menyusui itu, misalnya perempuan anaknya ini, suami yang menyusui itu. Oh, yang di bayi ini maksudnya perempuan. Bayinya perempuan. Oh iya, sama. Perempuan juga sama. Kalau misalkan bayinya yang disusui ini bayinya perempuan, berarti tidak boleh menikahi suami si ibu yang nyusui ini. Iya. Wanita yang nyusui. Begitu juga Ke atasnya. anak laki-lakinya, pamannya, terus kakeknya dan seterusnya. Nah, itu kalau si bayinya, pertanyaannya kalau misalkan bayi ini dia adik kakak, misalkan dia 2 orang. Yang menyusu adalah adiknya. Kakaknya tidak menyusu. Anggap ini pembahasannya ini aja, laki-laki aja lah. 2 orang laki-laki. Yang satu abangnya disusui oleh seorang wanita. Wanita ini punya anak perempuan. Berarti kan saudara, kan? Ya. Nah, pertanyaannya kalau si abang memang nggak boleh nikah dengan anak si ibu yang nyusui. Tapi kalau adiknya boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Nggak ada larangan. Yang nggak boleh cuma itunya saja. Ya, Bapak ya. Nah itu. Jadi ini perlu kita ketahui Bapak, karena kalau tidak kita ketahui nanti bisa-bisa campur bahaya. Maka kalau misalkan kita ini mau menyusukan anak kita sama wanita lain, harus dicek, dipastikan dia ini udah sampai 5 kali atau belum. Terus berikutnya dicatat dia namanya siapa, keluarganya siapa, alamatnya di mana. Karena kalau tidak catat, Bercampur deh. suatu hari bisa jadi si anak ini udah besar nikah dengan wanita, ternyata wanita itu saudara sepersusuan. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, sebagaimana terjadi pada sahabat Nabi. Ya, di sini akan kita bahas. Cara menyusui Ustaz, satu kali, setelah itu dilepas satu kali lagi gitu. Iya. Atau satu kali aja 5 kali sedotan. Kalau kata pendapat Imam Syukani sebutkan sedot, dia copot sendiri. Sampai ke Setelah itu sedot lagi, copot sendiri. Artinya karena kemauan dia, bukan karena diganggu orang atau kalau dengar suara kaget, suara petasan, kaget. Nah itu nggak berlaku. Jadi kalau dia udah nyedot lalu berhenti, nyedot lagi,
penting kemauan dia, maka udah 5 udah jadi, dia udah jadi mahram bagi ibunya. Ya, ada pertanyaan, kalau satu hari itu 5 kali gimana? Sekali ini dilepas, nggak mau dia lagi. Ah. Nanti Iya bisa. yang bisa. Kalau 5, patokannya 5 kali. Ya, patokannya gitu. Patokan udah 5, dia udah jadi mahram. Tapi sekali lagi dengan syarat dia sendiri yang copot, bukan karena ada gangguan suara ribut atau suara apa gitu ya. Nah, jadi Bapak, jadi ini penting masalah apa? Kita harus mengecek wanita yang menyusui anak kita, karena nanti dikhawatirkan anak kita menikah dengan seorang wanita dan wanita itu masih saudara sepersusuan. Nah, kalau udah gitu repot. Sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat Nabi, Uqbah bin Al-Harith. Ya, di sini saya baca dulu pembahasannya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa yuqbalu qaulul murdi'ati. Ucapan seorang wanita, satu orang wanita yang menyusui itu diterima. Jadi gini, kalau misalkan kasusnya, misalkan Bapak, misalkan anak kita sekarang ada yang disusui, kita nggak tahu orangnya siapa. Lalu datanglah seorang wanita, saya sudah menyusui anakmu sampai 5 kali. Maka ucapan satu wanita ini diterima. Nggak perlu 2 saksi, nggak perlu 1 udah cukup. Apa dalilnya? Nah, sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu yuqbalu qaulul murja'ah falima akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu min hadits Uqbah bin Al-Harith. Adapun diterimanya ucapan satu orang wanita yang menyusui itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya dari hadis Uqbah bin Al-Harith. Bahwasanya Uqbah bin Al-Harith menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab. Jadi dia menikah seorang wanita namanya Ummu Yahya binti Abi Ihab. Lalu datanglah seorang budak perempuan yang hitam. Budak perempuan ini berkata, "Qad arda'tukuma, aku sudah menyusui kalian berdua." Ini Uqbah ini baru aja nikah dengan seorang wanita, dengan Ummu Yahya. Tiba-tiba datang seorang wanita, budak wanita hitam, "Saya sudah menyusui kalian berdua." Kira-kira kaget nggak? Hah? Kan Uqbah kan kaget. Dia nggak langsung nerima itu ucapan itu. Maka dia pun langsung pergi ke Madinah. Dia di Mekah, pergi ke Madinah demi mencari apa? Ilmu masalah ini. Karena ini kan bukan permasalahan remeh kan? Kalau misalkan ini istri saya disusui juga oleh wanita ini sama, berarti ini saudara seperusahaan saya. Wah, ini gimana nih? Nggak langsung terima Uqbah. Dia pergi ke Madinah. Ini juga Bapak, hadis ini disebutkan para ulama untuk menunjukkan keutamaan rihlah fi talabil ilm. Melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu seperti ini Uqbah. Berjalan jauh ke Madinah demi menanya masalah ini. Nah, akhirnya Uqbah ini bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi pun menyatakan, "Oke, waqad za'amat annaha qad arda'tukuma." Bagaimana lagi? Dia sudah mengklaim bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Dalam riwayat lain dikatakan, "Kif waqad qil." Bagaimana lagi sudah dikatakan gitu? Akhirnya Rasulullah menyuruh Uqbah untuk pisahkan atau berpisah dengan istrinya itu. Wa nakahat zaujan ghairah. Akhirnya istri menikah dengan pria lain. Nah, itu Bapak ya. Ini menunjukkan sekali lagi ucapan satu orang wanita ini diakui dalam hal itu. Kata Imam Asy-Syaukani, wa qad dhahaba ila dzalika Utsman wa Ibnu Abbas wa Zuhri wal Hasan wa Ishaq wal Auza'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaid. Ya. Yang berpendapat ucapan satu wanita diterima, ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Imam Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahawai, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid. Dan ini juga diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Ya, ini pendapat yang kuat bahwa walaupun memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang menyatakan harus 2, tapi lahirnya hadis ini menunjukkan 1, ya kan? Maka ini pendapat yang kuat. Yang di apa? Kandungnya kot ardok tukuma itu bukan anak aja ya kan? Bukan. Berarti haramnya bukan ke anak kandungnya aja ya? Ini. Iya. Tapi 2 orang yang disusui walaupun mereka berdua ini beda orang berdua. Iya, sepersusuan itu. Pokoknya kalau misalkan ini laki-laki disusui sama ini, perempuan disusui ini, maka dia otomatis jadi saudara sepersusuan. Nggak boleh nikah. Nah ini.
Nah ini Bapak menunjukkan pentingnya memperhatikan kepada siapa anak kita menyusu Bapak, biar nggak terjadi seperti ini para sahabat. Bayangkan udah nikah harus berpisah, gimana rasanya? Kan ini ternyata saudara sepersusuan saya. Nah maka Bapak hati-hati ya, jangan kita sembarangan. Misal anak ini udah ibunya rewel, anaknya rewel, ibunya nggak ini, udah susuin sama wanita lain. Tanpa kita catat wanita ini namanya siapa, keluarganya siapa, nanti akhirnya di kemudian hari terjadilah seperti itu. Maka kita harus perhatian masalah ini. Jangankan gitu, saudara seayah dua ibu ya pernah terjadi baik. Apa? Saudara seayah dua ibu. Saudara seayah Dua dua ibu. ibu. Oh, poligami maksudnya ayahnya. Hah? Ayah poligami. Iya, itulah makanya penting. Jadi Cuman satu di mana gitu. iya, betul. Itu bukan baik. Betul. Simpan. Tapi memang harus begitu. Jangan semua makanya nih kurang pas juga memang kalau misalkan suami ini mau nambah tapi nggak ngasih tahu. Iya, nanti khawatirnya begitu. Dia punya anak dari istri pertama, ya, kedua, nggak dikasih tahu, lalu meninggal dalam keadaan belum ngasih tahu. Akhirnya anak ini punya dewasa, ini anak dewasa nikah, bahaya kan? Nah, maka itu nggak layak. Walaupun bukan kewajiban memang ngasih tahu, Bapak ya. Tapi ya alangkah baiknya ngasih tahu, ya. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan kan. Jadi kasih tahu dulu lah, izin dulu lah. Ya, ya daripada nanti timbul masalah, kita kan nggak tahu kan. Biasanya perang terjadi kalau tanpa itu. Ya, jadi harus kasih tahu dulu. Ya, jadi jangan sampai nanti terjadi begitu. Ini punya anak-anak ribut. Ya. Itu Bapak ya. Jadi sekali lagi ucapan seorang wanita itu diakui dalam hal ini. Gak perlu dua, satu sudah diakui. Namun satu orang wanita ini para ulama menjelaskan harus memang orangnya tidak terkenal fasik. Kalau wanita terkenal fasik nggak bisa terima juga. Jadi wanita fasik artinya wanita yang memang terkenal bohong aja nggak terima. Jadi kita tahu kesehari-harian jujur, oh ini jujur, kita terima. Tapi kalau wanita yang terkenal bohong nggak bisa kita terima. Nggak perlu. Dia kan usia masih bayi kan. Kok bisa tahu sudah besar? Wajah bayi sama dewasanya. Bisa aja. Keluarga. Kadang wanita tuh mana mungkin ingatannya kuat. Oh dulu saya ini anaknya fulan, saya susui di sini. Ini anak fulan susui ini. Apalagi dia di daerah sama. Iya, daerah sama. Iya, kalau daerah lain kota mungkin. Iya. Iya, tapi kalau satu daerah mungkin ingat bisa jadi. Makanya yang di sini dicatat yang siapa yang isinya ya kan. Iya. Jauh kan. Iya, harus catat karena itu yang mengkhawatirkan terjadi seperti itu. Nanti jadi mahram ternyata nikah. Oh bahaya sekali itu. Nah itu Bapak ya. Lalu berikutnya pembahasan rodha berikutnya yang disebutkan Imam Syukani, wa yajuzu irda'ul kabir walau kana dza lihyatin litajwizin nazar. Boleh menyusui Dewasa. wanita orang dewasa walaupun sudah punya jenggot supaya bisa melihat. Makanya supaya jadi mahram. Gimana nih kok katanya dalam hadis tadi kan 2 tahun. yang namanya penyusuan yang bisa bikin mahram sebelum apa? 2 tahun. Sapi lah. Oh ini gimana Imam Syukani? Maka perlu kita ketahui bahwa Pak, ulama beda pendapat dalam hal ini. Para ulama beda pendapat. Apakah penyusuan yang menyebabkan seorang wanita jadi mahram bagi bayi yang ia susui? Apakah ini sebelum 2 tahun? Atau boleh setelah 2 tahun walaupun dewasa? Atau kan ada hajat? Ada 3 pendapat. Pertama, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Mereka berpendapat penyusuan yang bisa bikin mahram, bisa menjadi mahram bagi wanita terhadap bayinya, ini kalau sebelum disapi, sebelum 2 tahun. Hadisnya tadi Bapak. Iya. Sedangkan ulama yang berpendapat boleh walaupun lewat 2 tahun, walaupun sudah ada jenggot katanya. Ini berdasarkan hadis juga, jadi mereka bukan cuma ngarang, berdasarkan hadis. Hadisnya disebutkan oleh Imam Syukani Bapak. Zainab. Hadisnya hadis Zainab bintu Ummi Salamah ya dalam riwayat Muslim. Jadi ceritanya begini. Aisyah ini menceritakan di sini bahwasanya istri Abu Hudzaifah bercerita bahwa Salim ini dia punya Salim. Bu Salim itu istilahnya apa? Maula, bekas budak ya, Abu Hudzaifah. Jadi anak angkat lah ibaratnya gitu. Kan anak angkat bukan mahram kan? Ya. Nah, dia ini pertama masih kecil.
lama kelamaan makin besar. Nah, jadi makin besar ini kan jadi masalah kan? Walaupun anak angkat bukan mahram, nggak boleh melihat si ibu angkatnya dalam keadaan tidak memakai jilbab, harus nutup aurat, ya kan? Iya nggak? Nah, ini jadi masalah gimana nih? Dia makin besar dan suaminya Abu Hudzaifah sering merasa apa ya, kayak cemburu menyaksikan Salim ini masuk menemui ibu angkatnya. Wajar Bapak ya? Ya walaupun ini anak angkat tuh kalau udah dewasa kan rasanya gimana gitu, dan udah balik kan gimana nih. Nah akhirnya ini diadukan kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? Ardi'i hatta yadkhul alaik. Susuilah dia supaya dia bisa menemuimu. Nabi nyuruh ini istrinya Abu Hudzaifah, namanya Suhail binti Sahal, supaya Sahla binti Suhail, supaya apa? Kalau kamu ingin apa si Salim ini jadi mahram kamu, susui dia supaya dia bisa menemuimu. Dalam riwayat lain disebutkan ardi'i hatta tahrumi. Susuilah dia supaya kamu jadi mahram bagi si Salim ini. Akhirnya disusuilah Salim ini dalam keadaan sudah balik. Nah, ini bagaimana? Ini pendapat kedua. Kan tadi pendapat ulama pertama yang bisa bikin mahram itu kalau sebelum 2 tahun, sebelum disapih. Yang kedua menyatakan walaupun sudah dewasa. Dalilnya hadis ini. Dan ini pendapat bukan pendapat sedikit ulama, lumayan banyak juga. Aisyah, atau bin Abi Robah, Urwah bin Zubair, dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat ini selama memang ini apa nggak ada batasan sebelum 2 tahun. Pokoknya sudah dewasa pun bisa. Nah, ini makanya Bapak, ini ada pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga, pendapat yang menjamak antara dua pendapat ini. Kata mereka, penyusuan yang bisa menyebabkan mahram ini hanya sebelum disapih, sebelum 2 tahun, kecuali kalau ada hajat, seperti hajatnya Sahlah binti Suhail ini. Hajatnya apa? Dia punya angkat, repot kalau misalkan saya harus pakai jilbab terus, ya gimana lagi, udahlah susui dia. Nah, maka kalau dalam kasusnya seperti ini, pendapat ketiga ini menyatakan boleh kalau memang ada hajat. Jadi walaupun udah dewasa boleh kalau ada hajat. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di antara 3 pendapat ini, pendapat yang terlihat lebih kuat, Allahu a'lam, pendapat ketiga. Ada hajatnya. Kalau memang ada hajat boleh menyusui yang sudah dewasa. Kalau ada hajat lagi. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Ya. Oh ya? Hah? Sampai kenyang juga. Iya. Sapinya. Iya. Makanya ya itu Bapak ya. Jadi itulah 3 pendapat, dan pendapat dari 3 pendapat ini pendapat ketiga lah yang paling kuat. Yang mungkin cukup ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan baru setelah rodha, yaitu hadanah, bab pengasuhan tentang anak. Subhanallah. Alhamdulillah.